Universitas Sriwijaya, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan NIM 0605128202543. Sebelum mulai pembelajaran, ada baiknya kita semua berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebelum video ini ditayangkan, sebelumnya kita semua udah belajar mengenai budaya dan juga kolaborasi. Maka di video pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran kita itu adalah peserta didik mampu memahami dan juga menjelaskan bentuk-bentuk dari kebudayaan di Indonesia. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi pentingnya melakukan kolaborasi antar budaya di Indonesia. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan kebudayaan negara sebagai kearifan masyarakat dunia. Dan yang terakhir, yang keempat, peserta didik ikut mempromosikan budaya yang dimiliki oleh Indonesia, kemudian dikenalkan ke masyarakat dunia. Honke 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 riro, honke jombe jombe riro, honke 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 riro, honke jombe jombe riro. Oke, gimana setelah melihat kebudayaan di Indonesia? Cantik banget kan, cakep banget. Budayanya itu berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke. Maka bukan hal yang lumrah lagi kalau bentuk-bentuk budaya di Indonesia itu beragam atau berbeda-beda. Kita akan bahas bentuk-bentuk dari budaya di Indonesia di video pembelajaran kali ini. Kebudayaan di Indonesia itu berasal dari budaya-budaya di setiap daerah di Indonesia, dan udah pasti bentuk budaya tersebut itu berbeda-beda. Adapun bentuk budaya di Indonesia itu adalah yang pertama, ada rumah adat tradisional, yakni sebuah bangunan atau konstruksi yang dibangun dan dibuat sama persis dari tiap generasi tanpa adanya modifikasi. Yang kedua itu ada upacara adat, udah pasti di tiap-tiap daerah upacara adatnya itu berbeda. Yang ketiga itu ada pakaian adat tradisional, ini merupakan salah satu identitas dari salah satu suku yang ada di Indonesia. Yang keempat itu ada tarian adat. Ini sering menjadi satu rangkaian dalam seremoni upacara adat. Yang kelima itu ada alat musik. Indonesia punya berbagai alat musik tradisional khas dan unik. Yang keenam itu ada senjata tradisional. Seiring berjalannya waktu, senjata tradisional menjadi jati diri serta simbol dari suatu suku serta aset kebudayaan sebuah daerah. Dan yang ketujuh itu ada makanan khas. Sebagai negara kepulauan dengan tanahnya yang subur, udah pasti makanan khas di tiap daerah itu berbeda-beda. Itulah bentuk dari kebudayaan di Indonesia. Next, materi selanjutnya itu mengenai kolaborasi antar budaya di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri itu udah ada peraturan yang mengatur mengenai pelestarian dan perlindungan budaya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya yang merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Untuk itulah kolaborasi antar budaya di Indonesia itu sangat diperlukan. Bahkan kolaborasi itu bisa menjadi kunci di mana semua pemangku kepentingan memiliki perannya masing-masing. Dan agar kolaborasi semakin kuat, setiap pihak harus mau memperluas jejaring dari tingkat lokal hingga tingkat global. Kebudayaan negara sebagai kearifan masyarakat global. Jadi, setiap negara itu memiliki kearifan yang terbentuk dari kebudayaan khas.
Jenis kebudayaan negara dianggap sebagai hasil kearifan masyarakat dunia yang kemudian dijadikan identitas dan kebiasaan masyarakat di negara tersebut. Setiap kearifan di suatu negara udah tentu berbeda dengan negara lain. Dan salah satu faktor yang mendasari perbedaan tersebut itu adalah faktor geografis. Oke, materi yang selanjutnya itu adalah mempromosikan budaya di Indonesia. Jadi kali ini Ibu akan mengajak kalian semua untuk ikut mempromosikan budaya Indonesia melalui Instagram ataupun TikTok dengan cara kalian mengambil foto kalian menggunakan baju adat yang dimiliki oleh daerah Indonesia ataupun menyanyikan lagu daerah Indonesia, mengambil video ya, atau juga kalian bisa mengambil video kalian sedang menari tarian tradisional yang berasal dari Indonesia, atau juga kalian bisa memamerkan masakan dari daerah-daerah di Indonesia dengan syarat foto maupun video tersebut itu harus nampak wajah kalian. Jadi dalam foto maupun video tersebut wajah kalian harus terlihat dengan jelas agar tidak ada manipulasi dalam foto maupun video tersebut. Kemudian foto maupun video tersebut itu akan kalian posting di media sosial kalian masing-masing, baik itu Instagram maupun TikTok dengan hashtag Bangga Jadi Indonesia. Dan jangan lupa sertakan caption yang menarik menurut kalian. Lurihlah jalan Payakumbuh, Babelo jalan kayu jati. Oke, tibalah kita di kesimpulan. Jadi dalam video pembelajaran kali ini bisa kita simpulkan bahwa Indonesia itu adalah negara kepulauan yang punya banyak sekali kebudayaan, mulai dari suku, agama, ras, adat, ataupun makanan khas itu berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke. Lalu, kearifan lokal itu adalah salah satu bentuk atau bagian dari kebudayaan dalam suatu masyarakat yang kedudukannya tidak bisa dipisahkan dari keseharian masyarakat itu sendiri. Kemudian, pesatnya teknologi itu ternyata juga bisa membawa pengaruh yang buruk terhadap perubahan budaya di Indonesia. Oleh karena itu, kita, termasuk kalian juga sebagai generasi bangsa Indonesia, itu harus lebih cermat dalam memanfaatkan teknologi agar teknologi bisa kita gunakan sebagai alat untuk mempromosikan budaya di Indonesia ke masyarakat dunia, sehingga masyarakat dunia bisa tahu bahwa Indonesia itu punya beragam banget kebudayaan yang berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke. Demikian pembelajaran kali ini. Apabila ada yang ingin dipertanyakan, silakan ketikkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk memenuhi tugas kalian di materi kali ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.